Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gua Fasman Giyawa. Seperti biasa lah ya, kita akan bahas soal-soal untuk P3K Perawat tahun 2023. Jadi langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Perawat komunitas mengunjungi sebuah pesantren. Hasil kunjungan bulan Agustus 2023 terjadi kasus DBD pada 10% santri. 7 bulan yang lalu juga terjadi kasus yang sama dengan 15%. Hasil pengamatan terdapat genangan air pada pot-pot dan kaleng bekas minuman dan selokan yang tidak tertutup. Apakah tindakan prioritas yang dilakukan perawat komunitas? A. Melakukan P3M. B. Melindungi warga pesantren dari gigitan nyamuk dengan menggunakan lotion anti nyamuk. C. Bersama-sama warga pesantren membersihkan lingkungan. D. Melakukan fogging terhadap lingkungan pesantren. Dan E. Memberikan kelambu pada warga pesantren. Nah, untuk mendapatkan jawabannya mari kita bahas dulu nih guys ya. Nah, jadi dari kasus di atas ya, terjadinya DBD 7 bulan yang lalu sebesar 15% pada santri. Nah kemudian di bulan-bulan berikutnya masih terjadinya kasus DBD sebesar 10% pada santri. Berarti hanya berkurang 5% guys ya. Dan masih terjadinya kasus 10%. Nah jadi ini terjadi mungkin penanganan yang tidak tuntas guys. Artinya warga pesantren tersebut mungkin tidak tahu penyebab ya kenapa tidak tuntas dan masih adanya kasus DBD. Nah jadi dari hasil pengamatan perawat ya, terdapatnya genangan air pada pot-pot dan kaleng bekas minuman dan selokan yang tidak tertutup. Nah jadi tindakan kita sebagai perawat komunitas yang paling prioritas untuk mengatasi kasus di atas apa nih guys ya? Apakah melakukan P3M? Nah jadi tindakan P3M ini adalah menguras, menutup, dan mendaur ulang. B. Melindungi warga pesantren dari gigitan nyamuk dengan menggunakan lotion anti nyamuk. Kalau menurut gue ini kurang tepat aja ya. Kemudian bersama-sama warga pesantren membersihkan lingkungan. Ini boleh. Tapi kalau cuma dibersihkan aja, tidak diperbaharui atau tidak didaur ulang, maka ya sama aja masih kembali nyamuknya. Ya, kemudian melakukan fogging terhadap lingkungan pesantren. Bisa-bisa aja. Kalau kita melakukan fogging paling mati nanti semua nyamuknya. Tapi kalau masih ada genangan air bagaimana? Nah kemudian memberikan kelambu pada warga pesantren. Bisa-bisa aja guys ya. Tapi kalau hanya memberikan kelambu, yang habis-habis nyamuknya, makin banyak nanti kasusnya jadinya ya. Dari 10% bisa aja nambah jadi 50%. Nah jadi untuk mengatasi masalah dari kasus di atas, yang dilakukan perawat komunitas adalah dengan melakukan P3M, yaitu menguras air di tempat-tempat yang terbuka, kemudian menutup tempat air yang jadi tempat sarang nyamuk, lalu mendaur ulang ya tempat sarang nyamuk ya. Berarti dibersihkanlah tempat-tempat nyamuk itu ya guys ya, biar semua nyamuknya pada mati atau tidak punya tempat lagi. Nah jadi agar P3M ini terselesaikan ya kita ajak kerjasama warga pesantrennya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Seorang perawat melakukan survei komunitas di suatu kecamatan. Hasil pengkajian terdapat suatu desa yang memiliki kandang ternak yang berdempetan dengan rumah. Sampah berserakan di pekarangan rumah dan sungai sebagai sumber air untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Apakah faktor determinan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat? A. Faktor lingkungan. B. Faktor perilaku. C. Faktor pelayanan kesehatan. D. Faktor genetik.
dan E. faktor individual. Nah, jadi faktor determinan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dari kasus di atas ada di option mana nih guys? Apakah A. faktor lingkungan? Apakah faktor perilaku masyarakat tersebut? Atau faktor pelayanan kesehatan? Jawaban yang paling tepat, faktor determinan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat pada kasus di atas adalah yaitu faktor lingkungan. Jadi di sini gue kasih materi buat teman-teman semua ya, dimana dari teori klasik yang dikembangkan oleh Bloom tahun 1974 mengatakan bahwa adanya 4 determinan utama yang mempengaruhi derajat kesehatan individu, kelompok atau masyarakat. Faktor lingkungan adalah ruang lingkup kesehatan lingkungan tersebut, antara lain mencakup perumahan, nah ini tadi ada perumahan ya, perumahan, pembuangan kotoran manusia, kemudian penyediaan air bersih, dan pembuangan sampah ya. Di sini berserakan tadi guys ya, kemudian pembuangan air kotor, lalu rumah hewan ternak. Oke teman-teman, jadi kalian hafal ya faktor determinan untuk kesehatan masyarakat ya. Jadi kita lanjut ke soal yang nomor 3. Perawat komunitas melakukan kunjungan rumah pada Ibu S. Saat pengkajian ada anak Ibu W yang mengalami diare, penyakit kulit, pekarangan rumah kotor, makanan tidak ditutupi, limbah pembuangan berada di depan rumah, jaraknya hanya 5 meter pula. Tindakan apa yang tepat pada keluarga tersebut? A. Penyuluhan tentang lingkungan yang sehat. B. Penyuluhan tentang diare. C. Penyuluhan tentang gizi. D. Penyuluhan tentang penyakit kulit. E. Penyuluhan tentang hidup sehat. Nah, jadi tindakan yang paling tepat ya yang kita lakukan pada keluarga tersebut dengan cara melakukan penkes ya tentang lingkungan yang sehat. Karena dari lingkungannya ini, yang pertama dulu ya limbahnya, depan rumahnya pula itu tempat sampahnya ya. Kemudian pekarangan rumah kotor, lalu makanan tidak ditutupi ya, bisa masuk lalat guys ya, sehingga anaknya diare nih ya. Terus terjadinya penyakit kulit mungkin karena lingkungannya itu jorok guys ya. Oke, jadi tugas kita sebagai perawat dengan melakukan penkes ya. Oke, jadi jawabannya ada di bagian A, penyuluhan tentang lingkungan yang sehat. Oke, soal yang nomor 4. Alat kontrasepsi yang efektif menjarangkan kehamilan 5-10 tahun adalah A. Pil, B. Suntik, C. IUD, D. Implan, E. Tubektomi. Menurut teman-teman ya, yang bisa menjarangkan kehamilan hingga ya 5-10 tahun KB apa guys? Apakah pil ya? Kalau pil ini hanya 1 bulan atau sampai 3 bulan ya, sama seperti suntik ya, yang hanya 1 bulan dan juga 3 bulan. Kalau IUD, nah ini dia guys, IUD ini adalah alat kontrasepsi yang digunakan pada keluarga untuk menunda kehamilan selama 5-10 tahun. Nah, sedangkan implan hanya 3 tahun guys, kalau implan ya. Nah, kalau untuk tubektomi ini permanen ya, nggak bisa hamil lagi sama sekali ya, bisa dilakukan pada pria ataupun laki-lakinya. Jadi jawabannya ada di bagian C, yaitu IUD. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor terakhir. Keluarga punya 4 anak. Bapak mengeluh batu berdahak sudah berlangsung 1 bulan. Dada terasa sakit saat batuk. Malas makan, badannya terasa lemas. Bapak sering meludah sembarang tempat. Kondisi lingkungan rumah tidak tertata dengan baik dan hanya mempunyai 1 pintu sebagai ventilasi. Keluarga mengatakan tidak tahu bagaimana cara mengatasi penyakit suaminya.
Nah, kalau yang gua baca nih guys ya, dari kasus, sepertinya bapaknya ini TBC nih guys ya, karena batuk selama 1 bulan. Nah, oke, apakah prioritas intervensi keperawatan pada kasus di atas? A. Ajarkan cara menciptakan lingkungan yang baik. B. Berikan penjelasan tentang tanda dan gejala penyakit. C. Ajarkan cara menyuguhkan makanan yang tidak tepat untuk klien. D. Berikan penjelasan tentang penyakit klien. E. Ajarkan cara batuk dan membuang ludah yang benar. Nah, oke, mari kita bahas bersama guys ya. Jawabannya apa nih ya? Oke, jadi dari kasus di atas ya, bapak mengeluh batuk berdahak sudah berlangsung 1 bulan. Dada terasa sakit saat batuk, berarti ini kayaknya positif TBC guys ya. Terus males makan, berarti nggak nafsu makan lagi nih ya. Badan terasa lemas. Bapaknya ini sering meludah sembarang tempat. Waduh. Kemudian kondisi lingkungan rumah tidak tertata dengan baik dan hanya mempunyai 1 pintu sebagai ventilasi. Waduh, pantaslah. Keluarga mengatakan tidak tahu bagaimana cara mengatasi penyakit suaminya tersebut. Nah, ini nih intinya guys ya, dimana keluarga mengatakan tidak tahu bagaimana cara mengatasi penyakit yang dialami suaminya tersebut. Maka tindakan prioritas yang dilakukan perawat komunitas adalah yaitu dengan cara memberikan penjelasan tentang penyakit klien. Nah, jadi bagian D ini lebih tepat karena dari penjelasan tentang penyakit klien yang kita berikan, maka kita bisa menjelaskan dari option A, B, C, dan E. Nah, misal kalau kita beri penjelasan tentang penyakit klien yang dialaminya saat ini ya kita menjelaskan apa itu tanda dan gejala dari TBC. Nah, tadi di sini batuk berdahak sudah berlangsung 1 bulan. Berarti ini ciri-ciri TBC. Nah, jadi kita kasih pemahaman ke keluarganya. Jadi seperti itulah perawat komunitas harus pintar terampil. Nah, jadi jawabannya ada di bagian D, yaitu kita berikan penjelasan tentang penyakit yang dihadapi klien. Oke teman-teman, jadi beginilah soal yang bisa gue paparkan ke teman-teman semua. Semoga diterima dan bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi sampai di sini aja dulu soalnya. Gue akhiri videonya, salam sejawat, bye.